Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua untuk menaklukkan kota Yeriko, maka mereka mentaati perintah Tuhan dengan benar. Selama 6 hari, bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko 1 kali sehari tanpa bersuara sama sekali. Tapi pada hari ke-7, 7 kali Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko. Dan di akhir mereka mengelilingi yang ke-7 kalinya, Tuhan menyuruh mereka bersorak-sorai sambil meniupkan sangkakala. Saat itu juga sekonyong-konyong tembok kota Yeriko sangat kuat itu roboh dan kota Yeriko berhasil ditaklukkan. Kota berikutnya yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel adalah kota Ai yang tidak sebesar kota Yeriko. Sehingga bangsa Israel menganggap enteng kota Ai, tapi nyatanya mereka dikalahkan oleh penduduk kota Ai, sehingga mereka menjadi tawar hati. Setelah diadakan penelitian atas perintah Tuhan, maka didapati Ahan, seorang prajurit Yehuda, ternyata telah melanggar perintah Tuhan ketika mereka menaklukkan kota Yeriko. Ahan mengambil barang jarahan yang Tuhan larang untuk dimiliki oleh dirinya sendiri. Setelah Ahan dihukum, maka bangsa Israel berhasil menaklukkan kota Ai. Setelah menaklukkan kota Ai, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan mezbah di Gunung Ebal. Lalu Yosua memerintahkan setengah dari orang Israel untuk berdiri di Gunung Ebal menghadap ke Gunung Gerasim. Dan setengah dari orang Israel berdiri di Gunung Gerasim menghadap ke Gunung Ebal. Orang Israel yang berdiri di Gunung Gerasim menghadap ke Gunung Ebal mengucapkan berkat bagi bangsa Israel. Sebaliknya yang berdiri di Gunung Ebal menghadap ke Gunung Gerasim mengucapkan kutuk bagi bangsa Israel. Hal ini adalah sesuai dengan perintah Tuhan di dalam Ulangan 27 ayat 12 dan 13. Apa maksud semuanya itu? Maksudnya Tuhan ingin menegaskan kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka memilih untuk taat pada perintah Tuhan, maka berkat Tuhan turun menyertai mereka. Sebaliknya ketika mereka memilih untuk melanggar, menolak perintah Tuhan, maka kutuklah yang akan mereka alami. Jadi kemenangan bangsa Israel di kota Yeriko bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Demikian juga kekalahan bangsa Israel di kota Ai adalah karena mereka melanggar perintah Tuhan, sehingga kutuk yang mereka alami. Saudara, kita adalah orang-orang Israel secara rohani, sehingga prinsip ini juga berlaku bagi kita, bagi saudara dan saya. Ketika kita mentaati perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan menyertai kita. Tapi sebaliknya, bila kita melanggar perintah Tuhan, maka kutuklah yang kita terima. Karena itu saudara, mari saya mengajak kita semua untuk selalu belajar, untuk sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan. Bila ada kesalahan yang kita lakukan, cepat bertobat, minta ampun pada Tuhan, kembali taat pada perintah Tuhan. Maka berkat Tuhan akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.